2024 adalah tahun yang penuh momen untuk diceritakan. Tahun yang penuh plot twist di beberapa bagiannya. Tahun di mana aku meraih beberapa mimpi, cita-cita, dan mengikhlaskan yang kupunya. Tahun yang menguatkan, mendewasakan, mengkritik, membahagiakan, dan juga mengajari beberapa hal. Ini adalah 12 hal yang setidaknya ku pelajari di tahun 2024. Setiap pelajaran ku ambil dari setiap bulan yang terlewat. Entah aku berhasil melaluinya atau melewatkannya begitu saja. Yang jelas, aku mengingatnya sebagai pelajaran. Dan aku pasti membutuhkannya di tahun yang baru ini. Bulan Januari 2024 adalah awal tahun yang baik untukku. Buku ketigaku rilis di bulan itu dan aku banyak bertemu orang-orang yang kusayang. Mimpi yang selama ini cuma berbentuk angan-angan ternyata terjadi di hidupku. Aku bahkan datang ke konser band yang kusuka saat remaja dulu, Coldplay. Berada di titik itu membuatku menyadari kalau aku pantas mendapatkan semua hal yang kumanifestasikan. Aku pantas meraih harapan-harapan yang kubuat sendiri dan kuusahakan. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah meremehkan takdir dan kemampuanku sendiri. Aku layak berada di tempat dan titik yang baik. Masuk bulan kedua, hal-hal tidak terduga juga terjadi di sini. Pemilihan presiden, tiba-tiba ke Jepang. Ya, Jepang. Tempat yang selalu ingin kudatangi sejak dulu. Lucunya, dulu aku selalu ingin pergi ke sana, tapi tak kunjung kesampaian. Saat aku hanya rileks dan membiarkan keinginan itu tenang di tempatnya, justru itu terwujud. Ini membuatku belajar kalau aku tidak perlu memaksakan sesuatu. Apa yang memang seharusnya terjadi, pasti akan terjadi. Termasuk ketika presiden pilihanku bukan orang yang kupilih dan termasuk juga saat aku kehilangan orang yang kusayangi. Bulan Maret, bulan ketiga yang penuh penyesuaian dalam banyak hal. Tapi di bulan ini justru aku menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang terdekat. Seolah memberitahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, aku tidak pernah sendirian. Masuk ke bulan April, ini adalah bulan di mana aku mengalami kelonjakan hati dan jadi senang melakukan hal-hal serba mendadak. Salah satunya traveling. Dan jujur aja, rasa-rasanya trip yang mendadak itu jauh lebih baik dibanding trip yang direncanakan. Aku menjadi lebih lepas dan bebas. Tiba di bulan kelima. Ini adalah bulan yang cukup berat untukku. Ya, aku bisa bilang begitu karena beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginanku dan rasanya aku seperti mengalami kegagalan di tahun itu. Berusaha bersikap baik-baik saja dan melanjutkan hidup membuatku justru memendam semuanya. Dan itu menyiksa. Sampai akhirnya aku menyadari, it's okay untuk tidak merasa baik-baik saja. Karena kita adalah manusia. Masih dengan hawa yang sama di bulan sebelumnya, aku hanya melalui bulan Juni dengan menguatkan hati. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul di bulan ini. Aku seperti orang yang lupa jalan pulang dan berusaha untuk menemukannya, mencari tahu segalanya. Sampai aku jadi kewalahan. Ternyata berusaha untuk mengontrol banyak hal dalam sekali waktu itu sangat menguras energi dan pikiran.
Tidak mau larut pada masa-masa sulit, di bulan Juli aku menghabiskan waktu bersama adik-adikku. Kami melakukan trip singkat ke Bandung dan menghabiskan waktu bersama lebih banyak. Aku senang saat itu. Aku sadar, ternyata waktu-waktu seperti ini harus lebih sering diciptakan. Waktu bersama keluarga. Mereka pantas dapat yang terbaik dan bukan hanya sisa-sisa. Aku bisa bilang di bulan Agustus ada banyak kebenaran-kebenaran dan fakta yang terungkap dengan sendirinya. Hal-hal yang selalu ingin ku cari tahu ditunjukkan perlahan-lahan di depanku. Sedikit banyak ini mempengaruhi perasaanku juga. Tapi belajar dari kesalahan, aku tidak mau bereaksi berlebihan dan belajar menjadi lebih tenang. Semakin tenang aku bersikap, semakin bijak aku membuat keputusan. September. Di bulan ini, aku menerima banyak kabar menyenangkan dari orang-orang terdekat. Aku cukup senang mengetahui itu semua. Bagiku ini adalah momen untuk merayakan kebahagiaan mereka. Aku percaya saat kita secara tulus berbahagia untuk kebahagiaan orang lain, kebahagiaan itu akan menghampiri kita pula. Nanti, saat waktunya tiba. Di bulan ke-10 di tahun 2024, aku membuat keputusan besar untuk pindah dari kota sibuk Jakarta ke kota yang lebih lambat alur hidupnya, Jogja. Aku sama sekali tidak menyesali hal ini. Rasanya lebih fresh, suasana baru, orang-orang baru. Betul kata orang, tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang kita inginkan dan memulai semuanya dari awal. Di bulan yang mulai sering turun hujan, aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk beradaptasi di tempat yang baru. Semuanya terasa berbeda dan aku seperti harus membiasakan diri dengannya. Di bulan ini, aku belajar untuk enjoy menikmati segala hal yang kupunya. Waktu, hubunganku dengan orang sekitar, hubunganku dengan diriku sendiri. Sadar kalau kita mungkin hanya punya waktu sedikit untuk benar-benar menghargainya. Sampailah di bulan terakhir di tahun 2024. Aku merasa telah sampai di halaman-halaman terakhir buku yang sedang kubaca. Bedanya, di buku yang ini seperti ada kisah baru yang mungkin akan berlanjut. Banyak keputusan impulsif yang kubuat dengan dalih hidup cuma sekali. Keputusan yang nekat, yang mungkin berakhir buruk dan akan mempengaruhi siapa aku di cerita selanjutnya. Tapi aku sama sekali tidak menyesal. Karena bagiku, keputusan baik didapat dari pengalaman. Pengalaman didapat dari membuat keputusan yang buruk.